Sid, apa-apaan ini? Altaf mengumpat melihat rekaman di laptop yang sedang ia pantau. Bagaimana bisa malah gadis sedang mandi yang tampak di laptop? Altaf menggebrak meja kesal menyadari pekerjaannya sia-sia. Jelas-jelas ia sudah memasang kamera CCTV di kamar hotel yang tepat untuk memata-matai lawan bisnis gelapnya. Ia meyakini kalau lawan bisnisnya akan menempati kamar itu. Lalu kenapa sekarang yang tampil malah video seorang gadis yang tak dikenal? Mungkinkah lawan bisnisnya membatalkan kamar yang di-booking? Entahlah. Alih-alih marah karena misinya gagal, Altaf kini malah memperhatikan video dengan seksama. Fokusnya tentang misinya terganggu karena rekaman di laptopnya. Altaf mendekatkan wajahnya ke laptop. Matanya kini lebih fokus mengamati. Jemarinya menggeser mouse, menggerakkan kursor, memperbesar layar. Oh, sial. Gadis itu sangat mempesona. Astaga, tangan Altaf mengepal. Misinya tentang bisnis gelap yang ia jalani batal, malah mendapat tontonan. Altaf mengerang saat ponselnya berdering. Mengganggu saja. Pekiknya dalam hati. Halo. Altaf menahan nafas sembari matanya terus mengawasi gadis cantik dalam video. Pengawasannya kini pindah ke kamera satunya yang dipasang di kamar. Gadis itu meninggalkan kamar mandi menuju kamar dan mengganti pakaian. Bang, sepertinya kita salah sasaran. Aku melihat justru seorang wanita yang masuk ke kamar tempat kita menaruh CCTV. Sahut Rocky, anak buah Altaf di seberang. Aku sudah tahu. Akan kucek ke kamar itu sekarang. Altaf memutus telepon. Melipat laptop dan memasukkannya ke laci, ia menyambar jaket dan melangkah keluar kamar, tanpa mengunci pintunya terlebih dahulu. Dengan langkah lebar, Altaf menuju ke lantai 9 dengan menaiki tangga. Ia malas berdiri di depan pintu lift untuk menunggu. Lebih baik naik tangga saja, lagi pula hanya beda satu lantai saja dengan kamarnya yang berada di lantai 8. Altaf sudah berdiri di depan pintu kamar yang dituju. 324, benar, itulah nomor kamar yang ia pasang kamera CCTV dengan cara menyelundup ke sana beberapa jam sebelum kamar dipesan. Altaf memutar knob, pintu dikunci, tangannya mengetuk pintu beberapa kali, tak ada jawaban dari dalam. Maaf mas, kamar ini nggak ada penghuninya, baru saja penghuninya keluar karena salah masuk kamar. Seorang pelayan berseragam rompi merah menghampiri Altaf. Siapa penghuni yang kau maksud? Altaf mencoba menyelidiki. Seorang gadis, saya lupa namanya, identitasnya ada di daftar pengunjung hotel di meja resepsionis. Oh, tapi temanku memesan kamar ini, dia laki-laki, bukan perempuan. Altaf masih terus menyelidiki dan menyebut lawan bisnisnya dengan kata temanku. Saya kurang tahu soal itu, mungkin resepsionis yang lebih mengerti. Altaf ngeloyor, meninggalkan pelayan itu, penasaran, ia langsung menuju ke meja resepsionis dengan alasan akan memesan kamar nomor 324 untuk temannya. Untuk sesaat ia mengamati wajah resepsionis yang menunggu meja. Beberapa jam yang lalu, bukan pria pelontos itu yang menjadi resepsionis. Otaknya memberi ide bahwa mungkin mereka sudah berganti sip. Ia pun malas memikirkan hal itu. Tujuannya ke sana untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kenapa seorang gadis yang justru masuk ke dalam kamar yang dipesan lawan bisnisnya. Aku mau pesan kamar nomor 324 untuk teman, apakah kamar itu udah terisi? Altaf memancing seakan-akan sedang menjadi detektif. Belum mas. Tapi tadi aku melihat ada seorang gadis memasuki kamar itu, berarti udah diisi orang. Kenapa kau bilang gak ada yang mengisi? Tegas Altaf membuat resepsionis bergidik ngeri menatap ketajaman mata pria itu. Sengaja Altaf memasang muka garang ditambah intonasi bicaranya yang tinggi supaya resepsionis buka suara. Memang sebelumnya sudah ada yang memesan kamar itu, tapi dibatalkan. Pemesan kamar tersebut mengaku tidak jadi menempati dan... Apa pemesan kamar itu? Namanya Mario?
Potong Altaf. Iya benar. Tepat, itulah nama lawan bisnisnya, Altaf mengangguk. Matanya sekilas mengamati pelayan yang membawa nampan dan di atasnya terdapat beberapa gelas kecil minuman, sepertinya kopi ginseng. Altaf menelan itu minuman kesukaannya. Silahkan diminum, Pak. Khusus malam ini, kami menyediakan minuman gratis untuk pengunjung hotel. Pelayan memberikan gelas pada pengunjung di sekitarnya. Jadi intinya kamar itu kosong atau enggak? Tegas Altaf melanjutkan tanya jawabnya pada resepsionis. Tuan Mario membatalkan kamar pesanan tanpa membawa kuncinya ke meja resepsionis. Beliau meninggalkan kunci di kamar, sehingga pelayanlah yang menjemput ke kamar, dan tadi sempat ada seseorang yang salah masuk ke kamar tersebut. Mas, tapi orang itu sudah pergi, kok. Ya sudahlah, aku nggak jadi pesan kamar itu. Altaf pergi meninggalkan resepsionis yang melongo heran. Altaf sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Pelayan pembawa nampan menolak saat berpapasan dengan Altaf kemudian menawarkan secangkir kopi. Silahkan, Mas, khusus malam ini, kami menyediakan minuman gratis untuk pengunjung hotel. Pelayan mengulang-ulang kalimatnya. Tawaran menarik. Sejak tadi Altaf memang berniat mengambil minuman itu. Altaf menjulurkan tangan hendak mengambil gelas, namun pelayan lebih dulu mengambil gelas di ujung nampan, lalu memberikannya kepada Altaf. Segera Altaf menenggaknya, ukuran gelas yang kecil, membuatnya mampu melibas minuman hanya 2 kali teguk. Kemudian ia mengembalikan gelas tersebut ke nampan dan berlalu keluar untuk mencari angin segar.